Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah. Hadirin yang semoga diberi keberkahan dalam kehidupannya. Puji syukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dalam nikmat iman juga nikmat yang perlu kita sadari dan perlu kita syukuri adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Di mana menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah satu kenikmatan yang luar biasa, yang bahkan Nabi Musa alaihissalam ketika mengetahui bahwa akan ada kelak satu umat yang mereka diberi oleh Allah kemudahan dalam menjalankan syariatnya, di mana satu amal mereka diganjar 10 pahala dan satu dosa mereka ditulis tetap 1, dan bagaimana mereka cepatnya masuk ke dalam surga, dan bagaimana mereka tidak perlu antri kelak di yaumil qiyamah walaupun umat ini datang yang paling akhir, dan juga bagaimana mereka mendapatkan kemudahan dalam kehidupan mereka. Maka Nabi Musa pun sempat meminta kepada Allah agar beliau dijadikan salah satu dari umat Nabi tersebut. Maka Allah mengatakan bahwa itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang memang diberi kelebihan oleh Allah, berkah dari Rasul SAW. Bukanlah umat Nabi Muhammad ini menjadi hebat dan luar biasa karena amalan dari umat-umat ini, akan tetapi kita menjadi luar biasa karena Nabi Muhammad SAW. Dan itulah diantara kelebihan yang menjadikan Nabi Musa pun seorang ulul azmi berharap untuk bisa menjadi salah satu dari kita. Maka banyak hal-hal yang diberikan oleh Allah, kemudahan-kemudahan kepada kita, berkah dari kasih sayang Rasul SAW. Ketahuilah Nabi Muhammad SAW yang beliau lahir di Mekah dan hijrahnya ke Madinah, dan juga beliau berusia hanya 63 tahun dan dakwahnya hanya 23 tahun, mendapatkan wahyu ketika berusia 40 tahun, dan juga mendapatkan perintah hijrah ketika berusia 53 tahun. Rasulullah SAW dalam 23 tahunnya lebih sukses dari seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam masa yang singkat itu tidak ada seorang nabi pun pernah mendapati dirinya lancar dan langgeng syariat mereka lebih dari Nabi Muhammad SAW. Rata-rata para nabi dan rasul yang berdakwah di jalan Allah, ketika mereka sudah wafat, umat ini berpaling dari nabi-nabi mereka dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak berkurang setelah wafat Rasul SAW, akan tetapi malah bertambah dan terus bertambah hingga saat ini, dan akan menjadi puncaknya ketika mendekati hari kiamat, di mana muslim akan menjadi mayoritas terbanyak yang ada di atas bumi. Maka Rasul SAW menyebarkan agama ini bukan dengan pedangnya, bukan dengan kekerasannya, akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama ini dengan penuh kasih sayang. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan perang apapun sebelum beliau diserang oleh orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Beliau bertahan untuk menolak serangan-serangan orang yang dibawa oleh Abu Jahal dan lain sebagainya. Di perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan 313 sahabat yang membantu beliau itu sifatnya adalah self defense atau bertahan dari serangan orang yang masuk ke mendekati kota Madinah. Karena jarak antara Madinah dan kota Mekah itu sekitar 600 kilo kalau ditempuh dengan perjalanan di zaman Nabi Muhammad SAW, dan jarak antara Madinah dan kota Badar dan daerah Badar itu sekitar hanya 200 kilo. Sehingga bukan Nabi Muhammad yang mendatangi orang-orang Mekah, tapi orang-orang Mekah lah yang berniat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dan setelah itulah Nabi Muhammad SAW menjalankan peperangan yang khusus untuk membawa mereka semakin dekat dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam 23 tahun kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau menyebarkan kasih sayangnya tidak hanya kepada sahabat-sahabatnya, tapi kepada seluruh yang ada, sehingga beliau dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan
lil alamin, dan tidak lagi kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seru sekalian alam. Ketahuilah ayat ini adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Sehingga kadang dalam perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan rahmatan lil alamin ini dengan cara melakukan ritual ibadah agama lain dengan dalil toleransi. Nah, ini adalah salah sesuatu yang sangat salah sekali, karena rahmatan lil alamin ayat itu diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga para sahabatnya digambarkan oleh Allah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Mereka para sahabat Nabi, apa sifat mereka? Tegas kepada orang kafir dan saling menyayangi kepada sesama muslim. Tegas di sini bukan jahat, tegas di sini bukan kejam. Tegas di sini tidak mengganggu ibadah orang lain, akan tetapi tidak join dengan ibadah agama orang lain. Karena dari zaman Nabi Muhammad SAW, toleransi diminta untuk saling tukar ibadah itu sudah ada sejak zaman Rasul SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berpegang teguh dengan agama Islam dengan baik. Akan tetapi Nabi Muhammad menyebarkan Islam dengan penuh kasih sayang. Di antaranya adalah ketika Rasul berada di rumahnya, beliau melihat jenazah yang keluar dari rumah seorang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menangis melihat jenazah tersebut. Sahabat-sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi, bukankah ini yang meninggal seorang Yahudi? Orang yang tidak menyembah kepada Allah dan tidak menerima syariat yang kau berikan. Nabi Muhammad mengatakan, ya, tapi satu nyawa lewat dia akan masuk ke dalam neraka, dan itu lepas dari tangan saya. Maka Nabi Muhammad pun menangis karena merasa ada satu nyawa yang lewat tidak bisa diselamatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya beliau. Ini bukan ke orang muslim, bukan ke saya atau ke antum atau kepada pemirsa yang ada di rumah. Akan tetapi ini untuk seseorang yang disayangkan oleh Rasul, karena Rasul berharap dia juga mendapatkan surga Allah dengan memeluk agama Islam, akan tetapi gagal. Itu pun Rasul menangis untuk melihat yang seperti itu. Tidak hanya kepada seorang manusia, Rasul kepada binatang pun juga sangat penuh kasih sayang. Di antaranya waktu Rasul SAW berjalan dan beliau mendapati dua orang yang sedang duduk di atas kuda. Yang mereka berdiam di atas kuda tersebut. Kudanya tidak dijadikan sebagai kendaraan, akan tetapi mereka berdua ngobrol di atas kuda. Jadi dua kuda dan dua pengendara, kemudian mereka ngobrol di atas kuda itu. Nabi Muhammad melihat hal itu, tidak hanya diam dan lewat, tapi Nabi Muhammad SAW mendatangi dua sahabatnya sambil mengatakan, wahai sahabatku, apa yang kau lakukan? Maka mereka pun terdiam. Nabi Muhammad melanjutkan, ketahuilah jangan sampai makhluk Allah ini engkau jadikan sebagai kursi. Ketahuilah bahwa kalau mau engkau jadikan kendaraan, jadikan kendaraan. Kalau kalian ingin ngobrol, ngobrollah di bawah. Karena kalian tidak pernah tahu mana yang lebih banyak bertasbih dan berzikir kepada Allah. Apakah yang mengendarai atau yang sedang dikendarai? Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalian tidak pernah tahu, kalian atau kuda ini yang lebih banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perhatian Nabi Muhammad SAW kepada seekor kuda, di mana notabene kuda ini tidak akan mendapatkan hisab di yaumil qiyamah oleh Allah. Dan kalau kuda itu mati, hilang ceritanya, dia tidak ke surga atau ke neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang bukan karena Nabi Muhammad SAW lebih mendahulukan bagaimana memerhatikan kuda, akan tetapi Rasul SAW mengajarkan kasih sayang dan perhatian kepada setiap sahabatnya untuk menghormati semua yang dijadikan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu Rasul SAW sedang berjalan, kemudian melihat seekor rusa yang ditali oleh seorang badui, seorang yang dari desa, kemudian dia datang membawa itu. Nabi Muhammad mendengar rusa tadi berkata kepada Rasul SAW, karena Nabi Muhammad memiliki kemampuan semua Rasul yang ada. Nabi Muhammad juga bisa berkomunikasi dengan binatang seperti Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad juga bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh Rasul-Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan lebih susah daripada Nabi Musa yang membelah lautan. Nabi Muhammad pun mendengar kata-kata dari rusa itu, wahai Rasul Allah, wahai utusan Allah, sampaikan ke
yang memegang saya ini supaya saya diberi waktu sebentar agar saya bisa kembali ke anak-anak saya yang baru saya lahirkan karena mereka belum saya beri ASI. Saya mau memberi ASI, setelah itu saya akan kembali lagi. Saya berjanji saya nggak akan lari. Tolong sampaikan kepadanya, saya ingin diberi waktu sebentar bukan untuk melarikan diri, tapi saya berharap agar saya bisa memberi anak-anak saya makan. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada orang yang memegang tadi, ya akhul Arab, wahai saudara Arab, apakah engkau bisa memberi waktu ke rusa ini? Karena rusa ini telah berkata kepada saya bahwa dia baru saja melahirkan. Tolong berikan dia waktu sebentar untuk memberi ASI ke anak-anaknya. Si Badui tadi mengatakan, kalau engkau yang mengatakan ya Rasul, maka akan saya lakukan. Dan Rasul menjamin kalau dia tidak kembali, saya yang akan mengganti untukmu. Maka rusa pun kembali ke anak-anaknya. Sambil ngobrol dengan si Badui tadi, Rasul memberi nasihat. Wahai ya akhul Arab, wahai saudaraku, bagaimana pendapatmu seandainya kita berikan kesempatan saja kepada rusa itu untuk bisa mengasuh anaknya lebih lama lagi, dan saya doakan agar kamu mendapatkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kaif ra'yukum? Ma ra'yuka? Apa pendapat kamu? Karena Rasul SAW yang mengatakan dengan penuh keindahan wajah dan akhlaknya, maka si Badui tadi mengatakan, kalau itu yang kau minta wahai Nabi Muhammad, kalau engkau yang meminta wahai utusan Allah, maka saya akan melaksanakan perintahmu. Maka Rasul pun menanti bersama Badui tadi, dan tidak lama rusa pun datang ke Nabi Muhammad sambil mengatakan, sudah ya Rasul, sudah saya beri makan anak-anak saya sekarang ikhlas untuk dibawa oleh si Badui tadi. Maka Nabi Muhammad mengatakan, berbahagialah engkau wahai rusa, saya sudah memintakan keikhlasan kepada yang memegangmu, dia sudah mengikhlaskan bahwa kamu tidak akan dipotong, tidak akan disembelih untuk makanannya, tapi kamu dipersilahkan untuk kembali ke anak-anakmu. Sampai si rusa tadi kembali ke anak-anaknya sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Keluar ucapan itu saking bahagianya rusa tadi, dan ini semua dikatakan di kitab-kitab sirah, di antaranya juga di kitab Al-Insanul Kamil, susunan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu bagaimana Rasul kepada seekor rusa, dan bagaimana juga Rasul SAW kepada gunung. Kita ketahui bahwa kalau rusa itu adalah makhluk hidup, dia punya anak dan bisa melahirkan, juga punya orang tua dan lain sebagainya. Akan tetapi beda dengan gunung. Gunung ini adalah sesuatu yang sifatnya bebatuan. Apa yang dikatakan Rasul SAW? Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasul mengatakan, ini gunung Uhud adalah gunung yang kita cinta ke dia dan dia cinta kepada saya. Sampai gunung pun dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul hijrah ke Madinah dan Rasul balik ke Mekah untuk Fathu Makkah dan lain sebagainya, Rasul SAW mengatakan, saya masih ingat beberapa batu yang ada di Mekah yang kalau saya dulu berjalan, batu-batu itu mengucapkan salam kepada saya. Sampai seperti itu bagaimana Rasul mencintai semua makhluk yang ada di atas bumi. Ini adalah satu gambaran yang saya berikan dengan harapan saya, baik hadirin di sini atau pemirsa di rumah, bisa membayangkan kalau saja Rasul ke binatang seperti itu, kalau saja Rasul ke bebatuan seperti itu, maka bagaimana dengan umatnya yang Rasul pernah menangis rindu kepada kita 1400 tahun yang lalu. Pastinya kasih sayangnya untuk kita adalah kasih sayang yang sangat luar biasa. Bukan hanya di dunia saja Rasul sayang kepada kita, tapi juga nanti yaumil qiyamah Rasul SAW pasti akan mencari satu persatu umatnya untuk dibawa selamat masuk ke dalam surga dan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah saking besarnya sayang Rasul kepada umatnya, sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat saya li ahlil kabair, bagi orang-orang yang berdosa besar, min ummati, dari umat-umat saya. Subhanallah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW menyayangi umatnya. Bukan beliau mengatakan syafaat saya bagi orang-orang yang baik dari umat saya, atau beliau mengatakan syafaat saya bagi orang-orang yang banyak sholatnya dari umat saya, syafaat saya bagi orang-orang yang banyak bersedekah dari umat saya. Tapi Rasulullah SAW memiliki kasih sayang yang luar biasa. Rasul tidak memandang kepada siapapun, bahkan beliau lebih perhatian
kepada umatnya yang masih berlimang dengan dosa, padahal mereka adalah seorang pelanggar kepada syariat Allah, dan mereka adalah seorang yang pelanggar kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, beliau mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati, syafaat saya bagi orang-orang yang banyak berdosa dari umat saya. Sehingga kelak nanti yaumil qiyamah, ketika seseorang berlari ke sana kemari untuk meminta bantuan dari para nabi yang ada, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu memberikan syafaat sambil mengatakan analaha, saya yang memiliki syafaat tersebut. Dan semoga kita bisa mendapatkan syafaat tersebut, karena ketahuilah bahwa masuk surga ini adalah satu hak yang memang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita masuk surga dengan amal kita. Amal kita hanya untuk memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita sadari dan kita ketahui dan kita yakini dalam hati kita bahwa amal kita adalah amal yang tidak baik, bukan amal seperti amal Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti amal-amal sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membutuhkan bantuan di yaumil qiyamah, yaitu bantuan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak akan pernah salah dalam membantu umatnya di hari kiamat. Ketahuilah nanti di hari kiamat akan kumpul satu tempat yang sangat luas di mahsyar, orang yang ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di akhir yaumil qiyamah akan jadi satu di satu tempat yang sama, matahari satu jengkal di atas kepala kita, dan saat itu kita butuh seseorang yang mampu untuk menolong kita. Kadang kita berpikir bagaimana Nabi Muhammad akan menemukan saya, karena saya tidak mendapati momen ketika hidup satu zaman dengan Rasul. Beda dengan seorang sahabat Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau adalah sahabat yang terus bersama Nabi. Beda dengan seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini yang bagian membawa sendal Nabi Muhammad SAW. Beda dengan sahabat Umar bin Khattab yang selalu menjadi bodyguardnya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sebagai menantu dan juga pembela Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana Rasul akan mengetahui saya? Karena saya tidak pernah sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, juga pemirsa di rumah, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad hafal satu persatu dari kita dan mengetahui nama kita, serta akan tahu bagaimana cara menolong kita di hari kiamat adalah dengan cara melihat atharul wudu, athar atau sisa bekas air wudu yang ada di tubuh kita ketika kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Setiap manusia muslim yang akan melaksanakan sholat, maka kunci untuk melaksanakan sholat adalah dengan melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Ketahuilah wudhu yang kita laksanakan itulah yang akan menjadikan Nabi Muhammad bisa memisahkan, bisa membedakan kita dari umat yang lain. Karena di yaumil qiyamah tidak satu orang pun yang memiliki pakaian. Semuanya akan tidak berpakaian. Akan tetapi saat itu tidak satu orang pun yang ada waktu untuk melihat ke orang yang lain. Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, wahai Nabi, kalau saat itu kita tidak berpakaian, maka bagaimana kita menurut aurat kita? Bukankah kita nanti malu di hari kiamat? Di mahsyar kita dikumpulkan, bukankah kita malu karena saat itu tidak ada seseorang yang pun berpakaian? Maka Nabi Muhammad mengatakan, saat itu saking besarnya fitnah yang ada, saking besarnya kegalauan, ketakutan yang ada, maka saat itu seorang tidak akan mampu untuk melihat kepada yang lain. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW akan mampu membedakan kita min atharil wudu. Maka Nabi Muhammad SAW meminta kepada kita untuk memperbanyak sholat, untuk juga menjaga wudu kita. Dianjurkan untuk setiap kita batal wudu, kita segera wudu lagi. Kenapa? Karena itulah seragam yang kita miliki untuk kita bisa nanti dipilih oleh Nabi Muhammad dari umat-umat yang lain, dan setelah itu kita akan dibantu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga dengan wudu dan sholat yang kita laksanakan, kita akan selalu mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Karena sayang Rasul tidak hanya di bumi saja, Rasul juga menyayangi kita kelak insya Allah di barzakh. Ketika nanti makam barzah kita dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dan juga nanti Rasul SAW akan menolong kita di yaumil hisab, di mana seseorang akan mendapatkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti Rasulullah SAW akan kita berharap dan kita berdoa agar Rasul mampu memberi syafaat di sana, dan ketika di mahsyar semoga Rasul SAW melihat kita, dan semoga nanti di sirat nanti Nabi Muhammad SAW juga bisa menemani kita untuk menggandeng tangan kita menyeberang di atas sirat, di mana sirat itu adalah satu tempat yang sangat menakutkan. Para ulama mengatakan
tempat yang kita jadikan sebagai jembatan untuk menuju surga itu berada tepat di atas neraka yang lebar jembatan tersebut hanya sebesar rambut yang dibelah jadi 7 dan lebih tajam dari pisau. Sehingga saat itu bukan kemampuan fisik yang kita gunakan untuk menyeberang, karena para ulama mengatakan perjalanan dari ujung jembatan Sirat sampai menuju ke surga, jika kita berjalan kaki kita membutuhkan 300 tahun untuk berjalan di atasnya. Tapi saat itu bukan kemampuan fisik, bukan kemampuan kaki yang membuat kita sampai ke surga, akan tetapi kekuatan amal. Sebagaimana ketika berada di barzakh, kekuatan lisan ini bukan fasihnya lisan ketika kita berada di atas dunia, bukan kefasihan berbahasa Arab yang membuat kita selamat di atas dunia, tapi kefasihan amal ketika kita berada di atas dunia. Ketika kita di dunia sering melakukan perintah Allah dan selalu menjauhi larangan Allah, maka ketika masuk di dalam barzakh, ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada kita, man rabbuka, kita akan dengan fasih mengatakan Allahu Rabbi, dan bahasa Arab jawaban kita dan lain sebagainya. Begitu pula kita akan menyeberang di atas sirat, maka kita akan kuat menyeberangnya dengan kekuatan amal yang kita lakukan di atas bumi, dan dengan wudhu, dan dengan sholat, dan dengan beramal soleh yang lain, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga Nabi Muhammad bangga kepada kita. Kalau kita bangga kepada Nabi Muhammad itu sudah wajib. Kalau kita cinta kepada Rasul itu sesuatu yang biasa. Akan tetapi yang kita harapkan itu Rasul juga mencintai kepada kita, sebagaimana cintanya Rasul kepada para sahabatnya, sebagaimana cinta Rasul kepada para solehin. Barakallahu fikum. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang diselamatkan di dunia wal akhirah, dan bisa melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita tidak meninggal dunia kecuali ala husnil khatimah dan membawa syariat yang terbaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.